pada sawat melihat abah hitam itu banget benar sudah apa ajar bebiniannya tadi ampun maaf paman lah ulun doakan mudahan Allah sehatkan ampun maaf pada kawan tolak kalau menjenguk karena ulun belum dapat izin laki untuk keluar rumah. Jengkel sudah pamannya nih dalam sesaring sudah beberapa waktu kuitan saja. Beberapa hari kemudian paman ini datang lagi, wahai anakku, abah Ika meninggal sudah. Langasi melihat tiba. Terakhir kali kamu melihat wajah abah Ika. Mohon ampun maaf pamanai, ulun kada kawa mendatangi abah. Ulun makan dari sini, ulun salat gaib dari rumah ini, menemukan abah ulun udah di sini. Diampuni dosa-dosanya, nanti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ulun kada dapat izin jengkellah putusan ini durhaka benar kami ada tahu dibasak benar lawan kuitan sakampungan orang mencerca perempuan ini. Pas Rasulullah datang diadukan, ya Rasulullah ini durhaka lawan. Tapi Rasulullah tahu apa alasannya kenapa ia kada mau menjenguk kuitannya, karena ada dapat izin dari laki untuk keluar rumah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, abahnya masuk surga. Apa ya Rasulullah? Apa? Abahnya masuk surga. Ada bapak. Tenang, asal jangan ulun merabah. Namun sepanduk rabah ada masalah. Oke, jadi Rasulullah apa? Abahnya masuk surga. Kenapa? Karena abahnya memiliki anak perempuan yang bakti dan taat kepada suaminya. Pandangan manusia, pandangan masyarakat durhaka lawan kuitan, kaliwatan, ada tahu dibesak, ada tahu berterima kasih lawan kuitan meninggal ada didatangi. Kuitan meninggal ada didatangi itu kedurhakaan yang nyata menurut masyarakat. Tapi lihat dalam pandangan Rasulullah, ujar Rasulullah masuk surga abahnya. Berarti apa? Ketika walaupun ia kada menjenguk kuitannya, dikarenakan ia taat lawan lakinya, bakti lawan lakinya, justru itu yang menyebabkan masuk surganya abahnya tadi. Bukankah ketaatan seorang anak perempuan kepada suaminya adalah hadiah surga buat abah mamanya? Ya. Jadi jangan mencerca justru, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hubungan pian di sini bisa menjadi istri yang salehah, ya, yang menyenangkan hati laki pian semuanya saja. Ini bukan masalah kenyamanan, ini masalah nasib piannya nanti akhirat kayak apa. Karena ini ketika Rasulullah dimi'rajkan, Rasulullah diperlihatkan isi neraka, begidik awak sidin karena melihat isi neraka kebanyakan dunia. Ternyata makanya jangan tempat kebanyakan orang. Kamu tempat kebanyakan bisa sasar. Sebuting lagi loh. Ada usah dibaiki. Jadi jangan sembarangan tempat kebanyakan orang bisa sasar ya. Karena kebanyakan
orang masuk kebanyakan bebinian masuk neraka. Berarti jangan lompat kebanyakan. Nah, sampai-sampai ada seorang sahabat kepada Allah, "Ja'alni minal falail." Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, ya, ke dalam golongan yang sedikit. Kenapa Umar bin Khattab minta golongan yang sedikit? Karena Umar bin Khattab tahu persis golongan yang sedikit itulah yang selamat, golongan yang sedikit itulah yang masuk surga. Karena dalam Quran misalnya, wa qalilan min ibadiyasy syakur, sedikit benar hamba orang pandai bersyukur. Berarti sedikit, kebanyakan kada pandai bersyukur. Umat kebanyakan atau umat sedikit? Nah, dua ini menjawab. Umat kebanyakan atau umat sedikit? Allah sendiri sudah mengatakan, bukan ulun. Allah sendiri yang mengatakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wa qalilan min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba yang pandai bersyukur. Berarti kebanyakan kada pandai bersyukur. Jujur? Di dalam ayat yang lain, wa aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan mereka. Nah, kebanyakan sebaliknya kalimatnya, kebanyakan mereka kada pandai bersyukur. Wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka kada beriman. Kebanyakan. Ulun takon mampian dulu. Ya kesayangnya aku yang beriman. Takon dulu nah. Biar masuk orang beriman kan ada. Beriman leh. Ya. Jujur leh. Oke. Baik, kalau pian mengaku beriman, ulun cerita sebuah kelompok di zaman Rasulullah SAW diceritakan dalam surah Al-Hujurat. Orang Arab Baduy, mereka masuk Islam, ya. Mereka mengatakan amanna billah wa rasulih. Kami beriman, dan mengaku beriman. Kita buktikan nih dalam surah Al-Hujurat nih, ya. Amanah aja. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Langsung kalimat itu dijawab langsung oleh Allah, turun ayat. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Ditumpalak langsung oleh Tuhan, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian masih berislam. Kamu masih muslim tapi belum beriman. Iih KTP Islam, iih sembahyang cuma meruat fisiknya, hati kada, berarti Islam belum beriman. Kenapa dikatakan sebab belum beriman? Orang tadi Allah mengatakan sebabnya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke hati kalian. Amun sholat kada pakai hati, orang kafir yang bisa sholat. Jujur? Orang kafir bisa puasa kalau puasa tanpa hati, ya. Nah, jadi karena iman belum merasuk ke dalam hati, ke dalam jiwa, maka setiap bacaan sholat pun kada ada berasa ngapa-ngapa. Allahu Akbar. Nah, lisan mengucapkan Allahu Akbar, lisan mengatakan Allah Maha Besar, tapi hati dan kelakuan berdasarkan harta
membesarkan jabatan, dunia, membesarkan nafsu, membesarkan diri sendiri. Kalau hati kita masih ada sombong, berarti kita Allahu Akbar, kita tidak membesarkan Allah, membesarkan diri kita sendiri. Ya, paham Bapak Ibu? Paham sampai di sini? Oke. Kayak guru aja hari bilang. Anak unik paham. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengaku beriman ternyata Allah menumpalak kita. Kamu belum beriman, kamu masih muslim karena di hatimu belum ada iman. Karena imanmu belum rasuk ke dalam hati. Seseorang yang rasuk, imannya rasuk ke dalam hati, dia akan penuh penghayatan dalam salatnya. Ya, dia akan ingat ketika dia di pasar, kadang mengurangi timbangan, kadang menipu orang, kadang berdusta lawan orang, kadang mudah menggibah lisannya, kadang mudah memfitnah lisannya. Itu kalau imannya rasuk ke dalam hati. Ya, nah, kita sholat saja Allahu Akbar, yang kita besarkan Allah dengan lisan, tapi ternyata hati kelakuan kita membesarkan yang lain, membesarkan dunia, membesarkan diri kita. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih maramut lawan laki berarti membesarkan diri sendiri, tidak membesarkan Allah. Kalau orang yang membesarkan Allah, takutannya lawan Allah. Bukan takutan lawan laki, bukan. Ada takutan lawan Tuhan, takutan lawan Allah. Usialah Allah syari gara-gara kita meramut lawan laki. Karena ridha Allah terletak padanya. Ya, ada urusannya tadi yang ada pemabuk pas kalian. Ya, siapa yang di sini yang tiap malam, tiap hari minta ampun, minta ridha lawan laki? Tiap hari bertangan. Ada? Ada ya? Ada yang mencium tangan laki bolak-balik? Ada? Ada. Berarti ini bersalaman mencium laki setahun sekali hari raya. Awam juga kan? Dia mencium tangan paguruan bolak-balik, tapi lawan laki ada mencium bolak-balik tudur haka lawan laki. Ada urusannya penyembayang, ada urusan, yang pentingnya suami masih bersuami pian, maka itu adalah keridhaan Allah terletak pada diri suami. Jadi kadang-kadang yang minta ridho lawan laki setiap hari. Ayo kerjain malam ini ya. Uy, bisa? Bisa? Sanggup? Insyaallah ya. Sebelum guring minta ridho lawan laki. Kalau pindah mati, ya laki mau ada ridho, masuk neraka. Jadi babinian tuh amalannya mudah. Babinian tuh harus selalu banyak-banyak puasa, harus selalu banyak tahajud, harus selalu banyak-banyak sedekah, majelis taklim, enggak usah. Bakti lawan laki aja selesai. Minum jamu hari-hari dalam rangka menyenangkan hati laki, berpahala. Pahalanya lebih ganal daripada 100 rakaat tahajud. Asal minum jamu karena Allah agar menyenangkan hati lakimu. Ya kan? Olahraga zumba umpamanya
Belajar senam pigel umpamanya, ada yang bisa lah, ada bisa, nah itu bisa tunggu harus belajar pigel ya. Pembinian wajib itu, senam pigel itu wajib hukumnya. Bila kada digawe itu tuh camuh biar diranjang, ada arwah tampuh. Itu kebanyakan lelakian tuh lalu hendak mencari hal lain, ada nyaman lagi udah. Ada minum jamu, kalau enggak kan kebecekan. Asal menjejak tanah dibecek lah, kenalan jipang nih vulgar sedikit, tapi ilmu lah. Terus kalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini gue lagi bini ada sini, jadi gue mau menatarkan gue. Gue lagi bini, nah kawin 3 bulan sebelum kawin sedang ditatar. Membesi anak tuh lah, membesi anak bebinian 3 bulan sebelum kawin tatar malam pertama. Nah apa yang digawi, apa yang harus diucapkan, iya jamu apa yang harus diminum. Adalah sini nombor untalan Pinang Anom. Adalah ada, bagus berarti. Nah itu penting. Itu syarat-syarat supaya menyenangkan hati laki itu. Ya. Ini ulun tuh untalannya itu tuh. Pinang Anom. Jamu hari-hari. Pahitnya minta ampun. Ulunlah usahakan niat karena Allah biar minum dalam rangka menjadi laki kenal mahalanya. Usahakan niat. Bini ulun tuh umur 45 dah. 5 ikong dah bangsol dari situ tuh. 5 ikong bangsol dah. Tapi walaupun 5 ada bangsol situ tuh, umur 4 liam dah. Kayak umur 18 saja tau lah. Kamu bini lu di sini mau ngebalale. Iya. Kayak umur 18 tahun aja. Kan padahal lu kawin loninya umur 27. Ya udah. Tuha tapi berasa perawan. Maaf lah, lu agak lakian lah. Bini pian harus bisa begitu. Ada perawatannya, jamu olahraga, ya, untalan Pinang. Abah. Kalau orang Jawa nang tradisional itu jamu tuh lah. Orang Aceh sama ramuan agar menyebabkan makan tuh harus dilakukan supaya guratan ini hilang. Bila melahirkan guratan gonal guratannya tuh juga. Nah itu harusnya hilang itu. Oke ya, sudah sampai di sini aja gitu. Karena bahasa betatar gitu ya Allah. Itu selanjutnya pemilu kita tinggal 20